Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hidayatul Ma'arif, mahasiswa praktikum PPLIAIN Salatiga. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang contoh soal dari materi relasi dan fungsi. Langsung saja. Tujuan pembelajaran di sini yaitu menuju ke KD 4.3. Yang pertama yaitu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dengan nilai fungsi. 3. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi menggunakan representasi tabel, diagram panah, dan persamaan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, di sini ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu menyelesaikan masalah dengan berkaitan dengan relasi. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dan nilai fungsi. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi menggunakan representasi tabel, diagram panah, dan persamaan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan contoh relasi dan cara menyajikannya. Untuk pertemuan minggu kemarinnya lagi kan kalian sudah membahas tentang apa itu relasi. Nah, kita akan mereview sedikit dan mengingatnya kembali. Relasi di sini diketahui 2 himpunan, yakni himpunan A yaitu ada Ade, Budi, Cici, dan Dodo, dan himpunan B yaitu ada soto, sate, bakso, dan rawon. Dari 2 himpunan tersebut ternyata diketahui bahwa Ade itu menyukai sate, Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso, dan Dodo itu menyukai sate dan rawon. Nah, apabila dituliskannya dengan menggunakan diagram panah, nah seperti ini. Mohon maaf, ini seharusnya begini. Cici itu ada di bakso, Dodo itu ada di rawon, dan di sate. Nah, harusnya seperti ini. Ya. Jadi, untuk diagram panahnya seperti ini. Untuk yang kedua, ini contoh relasi dalam matematika. Ada relasi setengah dari, contohnya seperti ini. Nah, kalau relasi setengah dari itu kan kalau 2 itu setengah dari 4. 4 itu setengah dari 8, 6 itu setengah dari 12, dan 8 itu setengah dari 16. 16 kalau dibagi 2 itu adalah 8. 12 kalau dibagi 2 itu 6. Jadi nama relasinya itu adalah setengah dari. Yang kedua yaitu lebih dari. Nah, kalau lebih dari itu kan 2 itu kan lebih dari 1. Enggak lebih dari 3 kan? 2 itu lebih dari 1 juga. 4 lebih dari 1 juga lebih dari 3. Kalau 4 ini juga lebih dari 3 dan 1. Sedangkan 7 itu lebih dari 1, 3, 4, dan 5. Ini namanya relasi lebih dari. Kalau yang ketiga yaitu relasi faktor dari. Nah, kalau faktor dari itu faktor dari 2 itu kan faktor dari bilangan himpunan B. Nah, faktor 2 itu berarti 2 dan 10. 10 itu faktor dari 2. Kalau 3 itu faktor dari 6 dan 9. 5 itu faktor dari 10 dan hanya 10 doang kalau 5. Kalau 2 itu faktor dari 2 dan 6 sama 10. Nah, kalau 2 itu berarti saya ulangi ya, kalau 2 itu faktor dari 2, 6, dan 10. Begitu ya. Yang selanjutnya itu cara menyajikan relasi. Nah, kemarin sudah dijelaskan kalau cara menyajikan relasi ada 3, ada diagram panah, ada himpunan berpasangan, terus yang terakhir yaitu diagram kartesius. Nah, di sini relasi pada contoh sebelumnya itu kan Ade menyukai sate, Budi menyukai soto, Cici menyukai bakso, Dodo menyukai sate, Dodo juga menyukai rawon. Dapat dicontohkan dengan diagram panah di bawah ini. Nah, ini adalah diagram panah dari himpunan A dan himpunan B. Kayak tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau yang kedua himpunan pasang berurutan, ya udah tinggal diurutin aja. Ade itu suka sate, Budi juga soto, Cici bakso, Dodo sate, dan Dodo juga suka rawon. Itu adalah himpunan berurutannya.
Kalau diagram Kartesius itu kita menyediakan diagram terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nanti karena kalian sudah mempunyai himpunan pasangan ini, tinggal nentuin titik-titik pada bidang tersebut. Ade suka sate. Nah, ini ingat ya, himpunan yang kiri adalah himpunan A atau menjadi yang datar. Ini adalah himpunan A, dan himpunan B itu yang berdiri atau di garis Y. Begitu ya. Oke, yang selanjutnya itu pembahasan mengenai fungsi dan cara menyajikannya. Nah, fungsi itu kan memiliki dua ciri. Nah, ciri yang pertama yaitu anggota A memiliki pasangan semua, dan anggota B itu anggota A itu pasangannya harus satu. Jadi kita akan membuktikan apakah ciri-ciri kedua ini ada pada himpunan di sini. Oke, kita langsung saja. Oke, di sini itu seharusnya 3 itu berpasangan dengan C, dan 4 itu harus berpasangan dengan D. Nah, di sini itu kan yang pertama anggota A memiliki pasangan semua. Nah, di anggota A ini harus memiliki pasangan di anggota B. Apakah memiliki semua? Ya, karena 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan C, 4 berpasangan D. Berarti untuk ciri-ciri yang pertama itu terpenuhi. Yang kedua yaitu anggota A hanya memiliki 1 pasangan saja. Nah, di anggota A ini hanya harus memiliki pasangan 1 saja di anggota B. Apakah iya? Iya, tentu saja. Anggota 1 itu hanya memiliki anggota B. Jadi ini memiliki 1 pasangan saja. Yang kedua yaitu yang 2 itu hanya memiliki pasangannya yaitu A, dan 4 juga D, 3 juga hanya C. Jadi untuk 2 ciri tersebut terpenuhi. Jadi ini merupakan fungsi. Yang selanjutnya, nah di sini kemarin kita mempelajari juga banyaknya fungsi pemetaan yang mungkin jadi dari 2 himpunan. Nah, rumusnya itu ketika kalian mencari himpunan A ke himpunan B, jadi rumusnya NB dipangkatkan dengan NB. Jadi artinya yaitu jumlah anggota B dipangkatkan dengan jumlah anggota A. Begitupun sebaliknya, ketika kalian mencari himpunan B ke himpunan A, berarti jumlah anggota A, himpunan A, dipangkatkan dengan jumlah anggota dari himpunan B. Nah, langsung saja ke contohnya ya. Di sini ada contoh soal, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari A, yaitu 8,9 ke B 246 adalah jawabannya. Berarti kan di sini clue-nya dari A ke B. Berarti kalau mencari rumus A ke B itu adalah jumlah anggota himpunan B dipangkatkan dengan jumlah anggota himpunan A. Jadi jumlah anggota himpunan B itu kan 3. Ini 3, 1, 2, 3, ada 3. Terus kalau jumlah anggota himpunan A itu ada 2, 1, 2. Nah, jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Soal yang kedua, banyak himpunan yang mungkin terjadi dari B 8, 9, 11 ke A 2, 4, 6, 9 adalah, nah banyaknya kemungkinan dari B ke A. Kalau B ke A berarti rumusnya jumlah anggota himpunan A dipangkatkan dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, jumlah anggota himpunan A itu berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 4. Dan jumlah anggota himpunan B itu ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 4 pangkat 3 berapa? 64. Yang selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang domain, kodomain, dan rank pada suatu fungsi. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga bahwasanya kalau daerah asal atau himpunan A itu adalah domain. Sedangkan kalau daerah kawan atau anggota himpunan dari B itu adalah kodomain. Sedangkan kalau daerah hasil dari himpunan A ke himpunan B itu adalah rank. Nah, terdapat istilah penamaan pada fungsi sebagai konsep dasar pada pembelajaran
mempelajari fungsi yaitu. Nah, kalau A itu anggota dari A, B, dan C dan D, maaf kurang D, itu disebut dengan daerah asal atau domain. Sudah dijelaskan bahwasanya anggota himpunan A itu adalah domain atau daerah asal. Kalau yang B 1, 2, 3, dan 4 disebut dengan kawan atau kodomain. Nah, kalau anggota dari himpunan B itu dinamakan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan kalau daerah hasil yaitu 1, 2, dan 4, kalau daerah tujuannya dari atau hasil dari himpunan A ke himpunan B itu adalah rank. Anggotanya yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk contoh sama dari diagram panah di bawah ini. Nah, ada himpunan A dan himpunan B. Mana yang domain atau daerah asal? Anggota dari himpunan A yaitu 2, 4, 6, dan 8. Sedangkan kalau kodomain atau daerah asal itu adalah anggota dari himpunan B 4, 8, 12, dan 16. Nah, kalau rank yang mana? Nah, kalau rank itu atau daerah hasil. Jadi hasil dari A ke himpunan B itu ada berapa? Ada 4, 8, dan 12. Yang selanjutnya yaitu notasi dan rumus fungsi. Nah, di sini ada diagram panah. Jika X adalah anggota himpunan A dan fungsi F memetakan setiap X anggota himpunan A ke himpunan B, maka fungsi F di samping dapat dinotasikan sebagai berikut. F titik X tanda panah 3X plus 5 itu dibaca fungsi F memetakan X ke 3X plus 5. Nah, selanjutnya yaitu 3X plus 5 disebut dengan rumus fungsi. Dituliskannya dengan Fx sama dengan 3X plus 5. Nah, rumus fungsinya seperti ini. Kalau notasi itu kan lambang dari fungsi. Kemarin sudah dikatakan bahwa kalau lambang fungsi itu biasanya ada F, G, dan H. Akan kalian temui itu 3 huruf itu. Dengan hurufnya itu huruf kecil, enggak huruf kapital. Biasanya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu nilai fungsi. Nah, mengapa fungsi pada contoh sebelumnya memiliki rumus Fx sama 3x plus 5? Nah, ini diagram ini itu ada hubungannya dengan rumus Fx plus 3x plus 5. Coba kalian lihat, ini udah ada hasil 5, 8, 11, dan 14. Nah, ini adalah nilai dari Fx. Nah, nilai dari Fx dari A ini berapa? Kita hitung. Ingat ya bahwasanya X itu kita ambil dari himpunan A, anggota dari himpunan A. Jadi ketika nanti kalian melihat X itu diganti dengan anggota himpunan A. Contoh, kita cari nilai Fx sama dengan 3x plus 5. Nanti X ini diganti dengan nilai-nilai dari bukan nilai dari anggota-anggota himpunan A. Nah, di sini X itu X0 diperoleh F0 sama dengan 30. 3 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5, yaitu hasilnya 5. Jadi nilai dari F0 itu adalah 5. Kalau nilai dari F1 berapa? Diganti aja. Ketika nanti kalian melihat X itu tinggal diganti dengan angka 1. Berarti F1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 1 tambah 5, yaitu 6. Nah, seperti itu ya. Untuk X sama dengan 2, nanti apabila kalian melihat X itu diganti dengan angka 2, yaitu F2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11. Untuk X sama dengan 3 diperoleh F3 sama dengan 3 kali 3 ditambah 5 sama dengan 9 plus 5 sama dengan 14. Jadi untuk nilainya itu ada 5, 6, 11, dan 14. Apakah sama nilai dari 0, 1, 2, 3, dan 3 itu adalah 5, 6, 11, dan 14? Kita cocokkan. Oh, ternyata sama. 5,
8, 11, 14. Nah, jadi nilai dari F0, F1, F2, dan 3 itu adalah 5, 8, 11, dan 14. Begitu ya. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Suatu fungsi memiliki rumus fungsi f(x) sama dengan 5x plus 9. Nilai fungsi dari x sama dengan 2 adalah, jadi apabila nanti kalian melihat x itu tinggal diganti dengan angka 2. Nah, seperti ini. F2 sama dengan, kan tadi untuk rumus fungsinya adalah 5x plus 9. Jadi x-nya diganti dengan 2. 5 dikali 2 ditambah 9. 5 kali 2 itu 10 ditambah 9 yaitu 19. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 2 adalah 19. Nah, yang kedua, contoh yang kedua. Suatu fungsi memiliki rumus fungsi f(x) sama dengan 6x plus 4. Nah, nilai fungsi dari x3. Nah, nilai fungsi dari x3 dari rumus fungsi f(x) sama dengan 6x plus 4 adalah, nah langsung saja ke pembahasan. Jadi ketika nanti kalian melihat x dari rumus fungsi ini, tinggal digantikan dengan 3. Nah, f3 itu sama dengan 6 dikalikan 3 ditambah 9. 6 kali 3 itu 18 ditambah 9 sama dengan 27. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 3 adalah 27. Yang ketiga, jika f memetakan x ke rumus fungsi 4x min 3 adalah, tentukanlah A. rumus fungsinya, B. nilai fungsi dari x sama dengan 7, ranknya atau hasil dari kalau domainnya itu 2, 4, dan 6, dan bayangan dari 10. Saya jaga jawabannya. Rumus fungsinya, tadi kan rumus fungsi itu kan f memetakan x ke 4x min 3. Jadi kalau rumus fungsinya itu ini fx, nah tanda ini tinggal kalian ganti dengan seperti ini. F dalam kurung x sama dengan 4x min 3. Kalau untuk x sama dengan 7 ya kayak tadi, ketika kalian ketemu dengan x diganti dengan angka 7 dengan rumus fungsinya tadi kan 4x min 3. Jadi 4 kali 7 kurangi 3 sama dengan 4 kali 7 berapa? 28. Maaf, itu dikurangi ya. Dikurangi 3 sama dengan 25. Jadi di sini 28 kurangi 3 sama dengan 25. Nah, yang selanjutnya yaitu domain. Nah, kita kan tadi mencari daerah asal atau ranknya. Nah, daerah hasil atau rank. Nah, kalau di sini kan x-nya itu kan berarti 2, 4, dan 6. Jadi ketika nanti kalian melihat x itu diganti dengan 2, 4, dan 6 dari rumus fungsi yang tadi udah ditentukan, yaitu 4x kurangi 3. Jadi x-nya itu diganti dengan 2, 4, dan 6. Nah, untuk F2 yaitu 4 kali 2 kurangi 3 yaitu 8 kurangi 3. Berapa hasilnya? 5. Jadi rank atau daerah hasil dari x2 itu adalah 5. Untuk x sama dengan 4 itu berarti F4. 4 kali 4 kurangi 3, 16 kurangi 3 yaitu 13. Jadi rank dari x4 itu adalah 13. Yang terakhir yaitu x untuk 6. Berarti 4 kali 6 kurangi 3 berarti 24 kurangi 3 21. Jadi untuk rank atau daerah hasil dari 2, 4, 6 yaitu 5, 13, dan 21. Kalau bayangan dari 20 berapa? Bayangan itu sama dengan x. Jadi kita mencari x sama dengan 20 itu berapa? Tinggal diganti. 4 kali 20 dikurangi 3. 4 kali 20 itu 80 dikurangi 3 sama dengan 77. Jadi bayangan dari 20 itu 77. Untuk soal selanjutnya. Untuk fungsi fx ke 2x min 3, nilai dari fm plus 8 adalah
rumus fungsinya kan sudah diketahui. Rumus fungsinya itu kan X sama dengan 2X min 3. Jadi untuk Fm plus 8 itu X-nya tinggal diganti dengan M plus 8 sama dengan, jadi 2M dikalikan M plus 8 dikurangi 3 sama dengan, ini 2 kali M itu kan 2M, 2 kali 8 itu 16 dikurangi 3 sama dengan 16 kurangi 3 itu kan 13. Jadi nilai dari Fm plus 8 itu adalah 2M plus 13. Lanjutnya untuk yang kelima. Suatu fungsi memiliki rumus fx sama dengan 3x plus 9. Tentukan nilai a jika fa-nya itu 15. Jadi kita mempunyai rumus fungsinya yaitu 3x plus 9. Maka untuk fa-nya itu sama dengan 3a plus 9 sama dengan 15. X-nya kita ganti dengan a. Jadi 3a plus 9 sama dengan 15. Fa 15 ini nilainya sudah ketemu. Tapi untuk X-nya atau A-nya itu belum ketemu. Nilai X atau A itu berapa sih? Kita cari di sini. 3A sama dengan, ini saya geser ke kanan. Positif, kalau geser ke kanan itu menjadi negatif 9. Jadi 15 kurangi 9 yaitu 6. Nah, 3A sama dengan 6 yaitu A. A sama dengan 6 per 3 sama dengan 2, 6 per 3 itu sama dengan 2. Jadi ini hasilnya 2. Oke, yang selanjutnya yaitu suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax plus b jika f2-nya sama dengan 1 dan f min 1 itu sama dengan 5. Tentukan nilai a dan b, rumus fungsinya, dan nilai fungsi untuk X sama dengan 5. Langsung saja ke pembahasan. Diketahui Fx sama dengan Ax plus B, F2-nya yaitu 1, dan F negatif 1 itu negatif 5. Maka diperoleh F2, tadi kan rumusnya dari Ax plus B. Jadi X-nya itu tinggal diganti dengan angka 2. Berarti A kali 2 ditambah B sama dengan 1. Sama dengan 2 kali A yaitu 2A plus B sama dengan 1. Kita disebut itu adalah persamaan yang pertama. Untuk yang kedua yaitu F min 1 sama dengan A dikali min 1 ditambah B sama dengan negatif 5 sama dengan min 5 plus B sama dengan negatif 5. Kita sebut dengan persamaan kedua. Lalu kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2 sebagai berikut. 2A dikurangi min A plus B sama dengan 1 sama dengan negatif 5. Kita kurangkan 2A kurangi negatif 1 yaitu 3A. B kurangi B itu 0. Sedangkan 1 kurangi min 5 itu sama dengan 6. Jadi A-nya yaitu 6 bagi 3 sama dengan 2. Yang selanjutnya itu pilihlah salah satu persamaan. Misal persamaan 1 lalu diganti dengan nilai A dengan A-nya itu 2. Jadi kan nanti tadi kan A-nya sudah diketahui. Berarti 2A plus B sama dengan 1. A-nya itu diganti dengan 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah B sama dengan 1. 4 ditambah B sama dengan 1. B-nya yaitu 4-nya kita geser ke arah kanan. Jadi positif ke negatif. 1 kurangi 4 yaitu negatif 3. Jadi nilai A-nya itu adalah 2. Dan nilai B-nya yaitu 3. Kalau rumus fungsinya dari fx plus a plus ax plus b yaitu karena a-nya 2 dan b-nya negatif 3, maka rumus fungsinya itu menjadi kita ganti saja dengan a-nya 2 dan b-nya negatif 3 dengan rumus fungsi dari fungsi ax plus b. Jadi a-nya diganti 2, berarti 2x plus min 3 atau 2x kurangi 3. Nah, kita mencari X-nya itu berapa. Karena tadi X-nya itu ketahui 5, untuk yang C, untuk X sama dengan 5, kita peroleh. Jika nanti kalian melihat
X itu tinggal diganti dengan 5. Berarti 2 kali 5 dikurangi 3 yaitu 10 kurangi 3 yaitu 7. Nilai dari X5 adalah 7. Nah, di sini bagaimana cara kita menyatakan fungsi? Kalau menyatakan fungsi itu sama saja. Kita menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Tapi di sini kalau fungsi kita harus mengetahui dulu nilai atau daerah hasil atau ranknya itu kita harus ketahui dulu. Nah, di sini A-nya sudah ketahui. Ingat ya kalau A itu adalah X-nya. Jadi himpunan A itu ada 1, 3, dan 5. Sedangkan B itu anggotanya ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini rumus fungsinya itu sudah diketahui X min 2. Jika nanti kalian melihat X itu tinggal diganti dengan 1, 3, dan 5. F1, 1 kurangi 2 itu min 1. F3, 3 kurangi 2 yaitu 1. Sedangkan F5 itu sama dengan 5 kurangi 2 sama dengan 3. Nah, di sini anggota dari himpunan A itu tetap 1, 3, dan 5. Dan anggota B, himpunan B itu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Akan tetapi untuk panahnya, arah panahnya itu menggunakan daerah hasilnya, yaitu 1 dengan negatif 1. 3 yaitu menggunakan 1. Dan 5 itu dipanahkan atau dipasangkan dengan 3. Seperti itu ya. Untuk himpunan berurutannya jangan sama. Kan tadi kita udah mengetahui daerah hasil. Daerah hasil itu kan sama dengan Y. Berarti 1 itu berpasangan dengan negatif 1, 3 sama dengan 3 itu dengan 1, 5 dengan 3. Nah, jadi seperti ini ya untuk pasangan berurutan. Kalau diagram kartesius juga sama. Kita menentukan X dan Y-nya dulu. Tadi kan X-nya dari himpunan A dan Y-nya itu adalah nilai dari Fx. Ingat, Fx itu sama dengan Y. Jadi di sini kita tinggal menentukan, ini sudah ada diagram kartesiusnya, tinggal kita menentukan titik-titik di bidangnya. Negatif 1 dengan negatif 1. Untuk garis yang mendatar yaitu adalah A dan sini B. 1 negatif 1, 3 dengan 1, dan 5 dengan 3. Seperti itu ya. Yang selanjutnya itu menggambar grafik persamaan dalam koordinat kartesius. Nah, untuk menggambar suatu persamaan itu kita harus mempunyai 3 prosedur. Yang pertama yaitu dapatkan koordinat-koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan. Yang kedua yaitu rajah titik-titik tersebut di bidang. Yang ketiga yaitu hubungkan titik tersebut dengan sebuah kurva mulus. Nah, di sini cara terbaik membuat langkah 1 adalah membuat sebuah tabel nilai-nilai, berikan nilai-nilai pada salah satu variabel seperti misalnya X dan tentukan nilai yang berpadanan dari lainnya dengan mendaftarkan hasil-hasil yang tersusun pada tabel. Jadi untuk langkah yang pertama itu lebih mudahnya dengan menggunakan tabel. Langsung saja ke contohnya. Gambarlah grafik pertanyaan persamaan Y X plus 1 jika himpunan A-nya itu diketahui dengan 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Pembahasan langkah 1, ingat langkah 1 itu kita lebih enaknya menggunakan tabel. X-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bagaimana cara kita menentukan titik Y-nya? Yaitu dari nilai dari rumus fungsi ini, Y sama dengan X plus 1. Jika nanti kalian melihat X itu tinggal diganti dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 2 ditambah 1 tambah 1 itu hasilnya 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3 tambah 1 hasilnya 4. 4 tambah 1 yaitu 5. 5 tambah 1 yaitu 6. Jadi Y-nya itu diketahui 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan titik-titiknya karena kita udah mengetahui nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Tinggal kita menentukan titik-titik dalam bidang tersebut. 1 itu dengan 2 di sini ya. 2 itu dengan 3 di sini benar. 3 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 6.
Nah, seperti ini. Yang terakhir yaitu hubungkan titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Tinggal kita tarik saja garisnya. Seperti ini. Nah, kita mengikuti titik-titiknya. Titiknya garis lurus ya udah kita ikuti garis-garis, ikuti titik-titik tersebut. Nah, ada contoh soal yang kedua, yaitu gambarkan grafik bersamaan Y, X2 min 3 jika himpunan A-nya itu negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 0, 1, 2, dan 3. Jadi langkah pertama itu membuat daftar nilai atau tabelnya terlebih dahulu. X2 min 3, ketika kalian melihat X itu diganti dengan himpunan A-nya, anggota himpunan A, negatif 3. Negatif 3 pangkat 2 itu berapa? 9 kurangi 3 yaitu 6, benar. Negatif 2 pangkatkan 2 dikurangi 3 yaitu 2 kurangi 2. Negatif 4 dikurangi 3 yaitu 1, benar. Negatif 1 pangkat 2. Negatif 1 itu kan dikalikan 2, negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti 1 kurangi 3 itu negatif 2, sama sampai selanjutnya, sampai bawah. Setelah itu kita menentukan titik-titiknya. Nah, titik negatif 3 dengan 6. Negatif 3 mana? Berarti di bawah. Negatif 3,6 di sini. Negatif 2 dengan 1. Negatif 2 dengan 1 di sini. Negatif 1 dengan 2 di sini. 0 dengan negatif 3 di sini. 1 dengan negatif 2 di sini. 2 dengan 1. 3 dengan 6. Jadi untuk kita langkah yang ketiga itu tinggal kita hubungkan titik-titik itu dengan sebuah kurva. Jadi dari sini kita titik yang pertama dulu, kita tinggal urutkan saja titiknya, jadilah seperti ini. Nah, ini kita sambung ya, jangan sampai, kita sambung saja sampai sini. Nah, jadi tentunya akan seperti ini, paham ya? Yang selanjutnya, membedakan grafik fungsi dan bukan fungsi. Di sini ada 6 grafik. Nah, di sini manakah yang fungsi dan grafik fungsi dan bukan fungsi? Kita bisa lihat di sini. Coba kita mengetahui sebuah fungsi itu, tarik garis sembarang sejajar sumbu Y dan memotong grafik. Jika garis memotongnya tersebut itu 2 kali atau memotong grafiknya Y itu terpotong, berarti itu bukan grafik fungsi. Kita contohkan. Di sini kita ambil sembarang pemotong garis. Nah, di sini itu hanya terpotong 1. Jadi, untuk A-nya itu adalah fungsi karena setiap anggota X itu mempunyai 1 pasangan di anggota Y. Ingat ya, untuk fungsi itu kan artinya memetakan relasi khusus yang menghubungkan di setiap anggota A itu hanya 1 anggota di himpunan B. Nah, untuk A ini adalah grafik fungsi. Kalau yang B, apakah grafik fungsi? Kita coba saja, kita tarik garis selurus sejajar dengan Y. Nah, di sini itu kita terlihat terpotong untuk grafiknya. Berarti di sini mempunyai 2 titik pada X. Kita lihat ini contohnya, ini titiknya X. Itu di sini juga ada titik dan di sini juga ada titik. Sedangkan untuk fungsi itu hanya anggota A itu dipasangkan dengan 1 saja. Nah, untuk anggota B ini terlihat bahwasanya X itu mempunyai 2 anggota di Y dan ini bukan fungsi. Untuk yang C, yang A itu fungsi, yang B itu bukan fungsi. Untuk yang C, kita buktikan apakah di sini itu fungsi atau bukan. Kita sama tarik sembarang garis yang sejajar dengan Z. Di sini kita tarik, di sini kita tarik. Terlihat bahwasanya untuk C itu fungsi karena X-nya itu hanya memiliki pasangan 1 di
Y dan tidak memotong di garis Y. Seperti itu ya. Untuk yang D sama kita tarik saja. Nah, di sini itu terlihat juga bahwasanya D itu merupakan fungsi karena setiap X itu hanya memiliki anggota 1 di Y. Nah, di sini itu hanya 1. Berarti D itu merupakan fungsi. Untuk yang E sama, di sini juga kita tarik sembarang garis. Apakah E itu merupakan grafik fungsi? Ya tentu, karena setiap anggota X itu hanya memiliki satu anggota di Y. Nah, untuk yang F, apakah ini fungsi? Kita tinggal tarik lagi. Karena untuk F-nya ini memotong 2 garis dari X, itu berarti bukan fungsi. Karena ini untuk anggota X-nya itu memiliki 2 titik di Y. Ini contohnya ini titik X. Itu di sini ada titik, di sini juga ada titik. Berarti F ini bukan fungsi. Jadi berdasarkan grafik di atas itu B dan F itu bukan fungsi. Sebab kedua grafik tersebut dapat dilihat terdapat nilai X yang memiliki 2 pita atau pasangan pada Y. Itu ya. Nah, untuk ini apakah ini grafik fungsi? Tentu saja sudah terlihat bahwasanya di sini ada garis lurus dan di sini hanya memotong satu saja dari titik X-nya. X itu hanya memiliki satu anggota dari Y. Di sini ya. Berarti ini fungsi. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara kita membaca grafik menjadi fungsi. Di sini terlihat bahwasanya sudah ada contoh grafik. Apakah ini bagaimana cara kita membacanya dari grafik menjadi fungsi? Nah, ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A dikalikan X kurangi min 1 dan X kurangi X2. Nah, X1 itu apa? X2 nya apa? Nah, diketahui dua titik yang memotong sumbu X adalah min 2,0 dan 4,0. Diketahui juga sebuah titik grafik fungsi kuadrat yaitu 0, -4. Di sini berarti X1-nya yaitu negatif 2, ini X1, dan X2-nya yaitu 4. Jadi, langkah yang pertama itu mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Nah, di sini Y-nya itu diketahui. Ini Y-nya itu titik grafik kuadratnya. Nah, negatif 4. Y-nya negatif 4 sama dengan A 0 kurangi negatif 2 dikali 0 negatif 4. Nah, negatif 4 yaitu A kali 2 dikali negatif 4. Negatif 4 yaitu A sama dengan negatif 8. 2 kali negatif 4 itu hasilnya negatif 8. A-nya itu berapa? Negatif 4 per negatif 8 atau negatif 4 dibagi negatif 8 hasilnya yaitu setengah. Jadi nilai A-nya yaitu setengah. Nah, langkah yang kedua yaitu mencari persamaan kuadrat. Kita masukkan juga ke fungsinya karena A-nya sudah diketahui bahwasanya Y sama dengan 2X kurangi X1 dikalikan X kurangi X2. Jadi Y-nya yaitu A-nya ya diganti dengan setengah karena A-nya tadi sudah diketahui yaitu setengah dikalikan dengan X plus 2. 2-nya itu dari X1 ya, dan X2 yaitu 4. Kenapa di sini menjadi positif? Karena negatif 2. Jadi positif 2. Yaitu kita langsung saja. Nah, bagaimana kita ketemu kok X2 dikurangi 2X min 8? Kita dikalikan. 2X kali X berapa? 2X kali X. X kali X itu pangkatkan X pangkat 2. Dan 2 dikali X yaitu positif 2
X dan 2 kali X itu 2X dikalikan lagi 2X min 4. Hasilnya yaitu setengah X2 min 2X negatif 8. Y-nya yaitu negatif X2 kurangi X kurangi 4. Nah, jadi persamaan grafik fungsi kuadrat pada graf gambar di atas adalah Y sama dengan setengah X2 kurangi X min 4. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Nah, untuk informasi selanjutnya yaitu silakan kalian kerjakan kuis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan belajar mengenai persamaan garis lurus. Jika kalian ingin bertanya, silakan hubungi nomor saya, ada di tertera di sini. Nah, oke, terima kasih sudah menonton videonya dan menyimak. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.